Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Risandani akan menjadi moderator sekaligus MC pada diskusi kali ini yang bertemakan partisipasi perempuan di bidang politik dengan pembicaranya adalah Kawanda Roksana Raketisaya. Sebelumnya terima kasih kepada Kawanda yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir menjadi pembicara di diskusi kali ini. Pertama-tama kita akan mendengarkan pemaparan singkat dari salah satu anggota kelompok kami yaitu Hilyatul. Untuk Hilyatul dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai partisipasi perempuan di bidang politik. Perdebatan tentang pentingnya partisipasi politik perempuan sudah muncul beberapa dekade lalu. Sebagai salah satu hasil perdebatan tersebut pada level internasional adalah dengan lahirnya Konvensi PBB tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau the UN Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women atau CIDEW yang disahkan dan diterima oleh Dewan Umum PBB pada tahun 1979. Sampai saat ini, lebih dari 170 negara di dunia telah meratifikasi. Salah satu makna penting dari kehadiran konvensi tersebut adalah dengan menjadikannya sebagai dasar untuk mewujudkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dengan membuka akses dan peluang yang sama di ranah politik dan kehidupan publik, termasuk hak untuk memberikan suara dan mencalonkan diri. Berbagai studi menunjukkan bahwa aktivitas politik perempuan masih tergolong marginal atau bahkan tidak ada sama sekali di banyak negara di dunia. Bahkan untuk perwakilan perempuan di lembaga legislatif di berbagai negara di dunia, jika dirata-ratakan baru mencapai angka 15% menurut Bari tahun 2005. Padahal sejatinya untuk bisa menciptakan masyarakat dan negara yang demokratis, selain dibutuhkan proses pelembagaan dan penegakan hukum atau rule of law, dan prosedur-prosedur demokrasi, partisipasi dan representasi yang seimbang dari perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan merupakan sebuah persyaratan penting dan mendasar. Menurut Fuchs-Hocker tahun 2004 menjelaskan bahwa argumentasi mendasar tentang pentingnya keseimbangan partisipasi dan representasi politik antara perempuan dan laki-laki. Karena dalam sistem demokrasi menghendaki adanya hak dan kesempatan yang sama untuk semua kelompok di dalam masyarakat untuk berpartisipasi secara sungguh-sungguh dalam sistem proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, kesetaraan dalam partisipasi politik menjadi salah satu kriteria penilaian penting untuk kinerja sebagai sebuah sistem demokrasi. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Barrington tahun 2005 yang menyatakan bahwa melibatkan perempuan dan laki-laki dalam proses pengambilan keputusan merupakan sine qua non dari kerangka sistem demokrasi. Oleh karena itu, demokrasi tidak dapat dikatakan sebagai buta gender. Walaupun jumlah populasi laki-laki di Indonesia lebih banyak dibandingkan perempuan, namun menurut data yang dikeluarkan oleh BPS mengenai jumlah populasi di Indonesia berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2020, faktanya tidak terlalu banyak perdebatan di antara populasi laki-laki dan perempuan. Data menunjukkan populasi laki-laki di Indonesia setara dengan 50,58%, sementara populasi perempuan setara dengan 49,42%, yang artinya hampir setengah dari keseluruhan penduduk di Indonesia. Namun, demikian banyak kalangan menyebutkan bahwa perempuan Indonesia itu high quality namun low in power, yaitu jumlah kita banyak tapi tidak memiliki kekuatan. Harus diakui bahwa meskipun secara normatif pemerintah sudah melahirkan berbagai peraturan perundangan yang memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berkiprah di ranah politik. Namun, sampai sejauh ini data menunjukkan capaian yang belum memenuhi harapan minimal eksistensi perempuan di ranah politik. Contohnya yaitu partisipasi perempuan Indonesia dalam parlemen masih sangat rendah. Menurut data World Bank tahun 2019, negara Indonesia menduduki peringkat ke-7 se-Asia Tenggara untuk perwakilan perempuan di parlemen. Sedangkan menurut Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Kemenko PMK, yaitu Femi Eka Kartika Putri mengatakan pentingnya keterwakilan perempuan di Parlemen Indonesia. Beliau mengatakan bahwa saat ini partisipasi perempuan Indonesia masih di bawah 30%.
Pentingnya peningkatan partisipasi perempuan supaya mengambil keputusan politik yang lebih akomodatif dan substansial. Selain itu, menguatkan demokrasi yang senantiasa memberikan gagasan terkait perundang-undangan pro perempuan dan anak di ruang publik. Demikian penjelasan dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Yulia atas pemaparannya. Sesi selanjutnya adalah pemaparan dari Kak Wanda. Kepada Kak Wanda kami persilahkan. Oke, terima kasih Risa. Mungkin teman-teman ini ya, kita diskusinya mungkin agak santai aja kali ya. Karena terbiasa di kajian gender itu nyantai banget, pakai aku, kamu, gue, lo, saya, terus terserah lah intinya ya. Semoga teman-teman bisa kita bisa punya hubungan yang setara juga ya di sini gitu. Kita saling diskusi aja. Jadi kalau aku pakai bahasa aku, jadi kita anggap teman aja gitu ya. Mungkin sebelumnya aku ingin kenalan dulu ya sama teman-teman dulu gitu, karena kayak aneh aja gitu, aku nggak kenal sama teman-teman gitu kan. Aku udah bilang ke Risa sebelumnya, aku ingin kenalan dulu dong gitu, nanti pas diskusi, kemudian teman-teman ini sekarang semester berapa, kemudian jurusan apa gitu ya. Boleh, silakan siapa dulu yang mau berkenalan. Saya dulu boleh Kak? Oke. Kenalkan nama saya Risandani, saya semester 3 di jurusan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Veteran Jakarta. Oke. Selanjutnya, ya. Nama aku Hilya Tulubia, biasa dipanggil Hilya. Aku dari jurusan Politik UPN Veteran Jakarta. Terima kasih Kak Wanda. Oke. Selanjutnya. Halo Kak, kenalin nama aku Dinar Wahyu Rahman, sama juga dari jurusan Ilmu Politik semester 3. Oke. Terakhir, perkenalkan nama aku Alfa Falah Ramadhani Sahas, biasa dipanggil Alfa. Saya juga dari semester 3 Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta. Oke, teman-teman, terima kasih. Kalau gitu aku perkenalkan, mungkin aku udah diperkenalkan ya sama teman-teman, mungkin tahu aku juga karena juga dari Risa. Entah siapa yang duluan ya sebenarnya, karena kalian berkelompok kan sebenarnya gitu. Jadi aku ingin juga memperkenalkan diri. Sekarang aku kuliah di kajian gender semester 2, kemudian S1-ku psikologi. Dan aku udah bilang sama Risa sebenarnya, kalau ngomongin politik, aku nggak expert di politik sebenarnya gitu kan. Tapi ternyata mau ngomonginnya juga ke kajian perempuannya ya, atau kajian gender gitu kan. Jadi aku iyain gitu untuk ngomongin ini. Nah ini kebetulan di semester ini aku ada kuliah gender, politik, dan kebijakan publik. Nah nanti ada sebagian juga materi yang aku cantumkan dari presentasi di kelas Mbak Ani Sucipto gitu ya. Oke, kalau gitu aku akan share screen. Jadi mungkin teman-teman udah jauh lebih tahu dari aku nih tentang politik gitu kan. Cuman nanti kita akan bahas lebih ke kajian gendernya ya. Oh ya, sebelumnya by the way teman-teman untuk ini untuk mata kuliah apa ya? Untuk tugas ini. Kuliah teori politik, Kak. Teori politik. Oh iya nih, teori politik. Oke. Sebelumnya udah pernah dapat kelas kajian gender nggak? Pernahnya sih dapat materi gender doang, Kak. Terus fokusnya di feminisme gitu. Oh oke. Kalau gitu berarti udah punya bekal di situ ya. Jadi teman-teman udah tahu bedanya kan seks dan gender itu apa? Sudah ya? Sudah, Kak. Oke. Sebenarnya aku sedikit bahas tentang tentang seks dan gender yang secara umum sih sebenarnya. Jadi biar memudahkan sebenarnya, tapi kita bisa lompat aja. Sebentar, aku kenapa nggak bisa share?
Sorry, kepencet. Oke, ini. Oke, ini udah kelihatan ya, teman-teman? Sudah kelihatan, Kak. Oke, kalau gitu, ini ya, diskusi kita kali ini sebenarnya untuk menjawab 3 pertanyaan ini, dari Tor teman-teman ya. Mengapa partisipasi perempuan dalam politik itu rendah? Kemudian mengapa keberadaan perempuan dalam politik itu dipandang sebagai hal yang sekunder? Kemudian mengapa partisipasi perempuan dalam bidang politik itu penting? Nah, ini sebenarnya untuk membedakan dulu ya, karena teman-teman udah tahu, kita bisa skip aja perbedaan seks dan gender ini. Kemudian ini perbedaannya ya secara keseluruhan, yang mana ini akan sangat membuat kita clear dalam memandang kenapa perempuan menjadi sekunder di dalam politik, kenapa perempuan partisipasinya rendah dalam politik, kenapa perempuan itu meskipun ada dalam politik tapi tidak dianggap penting atau tidak memiliki bargaining power yang sebesar laki-laki gitu ya. Kemudian ini hal yang sangat mendasari karena perbedaan gender itu tadi, maka melahirkan ketidakadilan gender bagi perempuan, yang mana dibagi menjadi 5, yaitu marginalisasi, subordinasi, stereotype, kekerasan, dan beban ganda. Kalau teman-teman mengaitkan ini dengan politik gitu ya, marginalisasi ini adalah proses peminggiran dan pemiskinan ekonomi gitu kan. Peminggiran di sini dalam artian kalau dalam politik mungkin suara perempuan seringkali tidak benar-benar diperhitungkan gitu kan, baik itu secara jumlah ataupun secara power gitu. Kemudian subordinasi ini menempatkan perempuan yang lebih rendah dari laki-laki atau dianggap tidak penting. Nah, subordinasi ini juga merefleksikan gitu ya, kenapa perempuan dalam politik itu dipandang sebagai hal yang sekunder, yang nanti dululah gitu, laki-laki dulu gitu, dengan pandangan atau perspektif yang maskulin, yang bias gender gitu. Kemudian stereotip gitu ya, perempuan kalau masuk politik emang perempuan bisa gitu kan, yang dipandang selalu kecantikannya gitu. Halah dia cantik, ya karena dia cantik gitu, makanya dia bisa masuk politik gitu ya, dia bisa masuk partai politik, dia bisa dipilih, punya elektabilitas yang tinggi dan sebagainya gitu ya. Nah, kekerasan ini juga sama sebenarnya ada di ruang domestik ataupun publik juga ya. Serangan-serangan yang berbasis itu gender gitu. Kemudian beban kerja. Nah, ketika perempuan menjadi pemimpin, memiliki power, menduduki posisi tertentu, dia juga nggak akan lepas tuh dari beban kerja yang lainnya. Misalkan dia bekerja sebagai politisi atau sebagai CEO, tapi untuk di masyarakat yang tradisional gitu ya, yang masih membagi gender berdasarkan jenis kelamin, perempuan itu setelah pulang ke rumah, jangankan pulang ke rumah ya, bahkan saat bekerja, dia akan ditelepon ketika anaknya sakit. Perempuan duluan yang akan dihubungin ketika anaknya ada apa-apa di sekolah gitu ya, bukan bapaknya atau bukan laki-laki gitu. Nah, ketika perempuan itu udah bekerja, kemudian masih terus dibebani dengan tanggung jawab dalam urusan rumah tangganya, kemudian ketika pulang ke rumah, mereka biasanya yang juga melakukan tugas-tugas domestik ini gitu. Jadi itu yang dinamakan multi beban. Nah, ini dia akarnya sebenarnya mengapa ada perbedaan gender itu tadi gitu ya. Karena sistem patriarki tentu saja ya, teman-teman juga mungkin pasti udah tahu gitu kan tentang hal ini. Cuman kan kita nggak bisa menyebutkan bahwa tiba-tiba oh iya karena ini sistem patriarki sih gitu, tapi tanpa mengerti sistem patriarki itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Jadi sistem patriarki itu sistem yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa di keluarga gitu. Secara luas patriarki ini adalah masyarakat di mana kaum laki-laki berkuasa atas kaum perempuan dan anak, kuasa ya. Jadi kuasa ini sebagai kata kuncinya. Ada hierarki di sana. Jadi ada yang lebih penting, ada yang lebih dominan, ada yang paling gitu ya, yang mengambil keputusan apapun gitu. Apa yang kalau dari gerakan feminisme gelombang kedua itu dibilangnya
the personal is political gitu kan. Apa yang terjadi di ranah personal atau di domestik, di privat itu menggambarkan apa yang terjadi dalam masyarakat global gitu kan, dalam nasional ataupun global gitu. Jadi ketika laki-laki terbiasa untuk memimpin dan memang dengan perspektif yang laki-laki atau maskulin, itu akan juga terbawa dalam ruang publik gitu ya. Jadi mereka merasa punya power, punya kontrol hanya karena mereka laki-laki. Itu. Kemudian sistem ini bekerja berdasarkan cara pandang laki-laki yang hierarkis. Ya, kemudian yang kita lawan bukan laki-laki tapi sistem dominasinya gitu ya, yang menyebabkan ketimpangan relasi. Ketimpangan relasi, kemudian adanya relasi kuasa itu tadi, ketidakadilan gender gitu ya. Nah, ini relasi kuasa. Menurut Foucault, itu kekuasaan tidak dapat dipisahkan dengan pengetahuan. Kekuasaan itu menghasilkan pengetahuan dan pengetahuan dibentuk oleh kekuasaan. Di mana ada relasi, di sana ada kekuasaan dan ada yang dianggap lebih yang menyebabkan ketidakadilan dalam relasi. Jadi ini misalkan relasi orang tua, kemudian antara atasan dan bawahan, kemudian dosen dengan mahasiswa, ketua DPR dengan anggotanya gitu ya. Bahkan dalam sesama anggota itu juga ada hierarki gitu, anggota DPR misalkan. Yang laki-laki itu dianggap lebih powerful gitu ya daripada yang perempuan gitu. Kemudian ini representasi dan identitas perempuan. Nah, dalam politik itu setauku dari kuliahku ya, itu ada partisipasi dulu dari perempuan, kemudian ada nominasi, kemudian ada representasi. Ini Iris Young itu mengatakan bahwa identitas perempuan yang sama dimanapun yang dicerminkan sebagai jenis kelamin dan dimanapun sama. Jadi perempuan di Aceh, perempuan di Jakarta gitu ya, perempuan di misalkan New York itu dianggapnya sama saja gitu. Ya udah karena perempuan ya secara identitas biologis itu sama sebagai perempuan gitu. Jadi ketika ngomongin tentang kuota 30% dalam politik gitu ya, itu 30% itu perempuan dianggapnya mewakili sebagai perempuan saja gitu, identitas perempuan gitu kan. Memang karena secara kuota memang itu dibilangnya kuota gender gitu kan, kuota perempuan gitu. Tapi kemudian Anne Phillips itu mengatakan bahwa identitas gender itu beragam loh gitu. Tapi ada juga shared identity gitu ya. Nah, punya identitas sebagai perempuan, sama-sama perempuan, aku sebagai perempuan dan teman-teman sebagai perempuan gitu ya, tapi kita juga punya identitas lainnya gitu. Identitas marginal lainnya yang akhirnya membuat kita memiliki multiple identity gitu ya. Jadi misalkan gini, kuota 30% itu apakah sudah merepresentasikan 49,50 sekian persen perempuan yang ada di Indonesia? Itu adalah pertanyaannya gitu. Karena ketika berbicara tentang kesempatan, orang yang 30% itu ya, atau kurang dari itu di Indonesia, 30% dalam politik ya, yang memiliki kursi, itu apakah sudah mewakili keberagaman yang ada di Indonesia, terutama mewakili perempuan gitu ya. Apakah perempuan-perempuan ini akan membawa kepentingan masyarakat yang beragam atau hanya kepentingan kelompok mereka sendiri? Nah, ini yang dipertanyakan gitu kan. Karena orang yang 30% ini kita pasti tahu mereka adalah orang yang berprivilege, mereka yang memiliki power lebih daripada yang lainnya gitu. Itu kenapa mereka akhirnya dipilih. Akhirnya kenapa mereka memiliki kursi gitu ya, yang dalam 30% itu. Nah, menurut Mouvet, gender interest itu adalah salah satu kepentingan yang mewakili constituents. Jadi harus menjadikan lensa gender itu sebagai hulu dalam pembuatan kebijakan gitu. Jadi nggak bisa nih gitu, cuman memahami ini perwakilan perempuan dari sini, dari sana dan sebagainya. Tapi harus memahami juga gender interest antara laki-laki dan perempuan itu bagaimana gitu loh. Jadi perempuan tidak hanya
membawa kepentingan perempuan saja, tapi membawa kepentingan juga laki-laki, kemudian kelompok minoritas seperti difabel gitu ya, kemudian kelompok minoritas seksual, kelompok minoritas agama gitu kan. Jadi memang lensa gender, ketika memiliki lensa gender akhirnya adalah pada inklusi sosial gitu ya. Nah, mereka bertiga sepakat gitu ya bahwa perempuan itu under representation loh gitu di dalam politik terutama. Jadi kepentingannya tidak bisa diperjuangkan dengan mudah dengan begitu saja gitu ya. Jadi mereka setuju adanya inklusi dengan kebijakan afirmasi untuk mengurangi kesenjangan atau menguatkan keberadaan perempuan. Kemudian ini, ada mitos-mitos yang melemahkan perempuan. Kenapa sih perempuan nggak mudah untuk menempati posisi 30% itu, dan kenapa cuma 30% gitu ya. Nah, kebijakan afirmasi itu seperti yang teman-teman ketahui gitu ya, untuk memang meminimalisir diskriminasi, untuk meminimalisir kesenjangan gender gitu ya. Jadi untuk itu juga hak juga kan, hak untuk memilih dan dipilih gitu ya. Kemudian kita juga ada di negara yang demokrasi gitu kan. Tapi ada mitos-mitos gitu yang itu melemahkan perempuan itu sendiri, posisi perempuan itu sendiri. Meskipun perempuan memiliki power, memiliki uang gitu ya untuk membeli apapun itu gitu, tapi mereka juga punya kelemahan yang lainnya gitu, selalu bisa dilemahkan gitu. Nah, ini menurut Maiwa dalam Nimrah dan Sakaria itu kehidupan perempuan itu seringkali digambarkan sebagai posisi yang lebih rendah, sehingga dianggap sebagai kaum yang lemah gitu ya, tidak mandiri dan bergantung. Jadi pandangan seperti inilah yang memperoleh legitimasi yang kuat dalam dunia politik sehingga berpihak pada budaya patriarki gitu ya. Nah, adanya pemahaman yang nggak mungkin lah perempuan bisa gitu, politik itu berat gitu. Jadi ketika ngomongin seperti itu ada merendahkan gitu ya, merendahkan kemampuan perempuan gitu, yang dipandang misalkan bukan kemampuannya dalam berpolitik, bukan ide-idenya gitu ya, bukan pemikirannya, tapi tetap kecantikannya, terus kemudian penampilannya gitu ya, hal-hal yang tidak relevan sebenarnya dengan apa yang mereka perjuangkan gitu. Jadi ketika mereka akan ngomongin kebijakan, ketika mereka ingin menyuarakan diri, mereka seringkali dihajar gitu ya dalam tanda kutip dengan hal-hal yang irrelevan gitu dari apa yang dia sampaikan. Kemudian ini marginalisasi dan subordinasi seperti yang udah kita ketahui tadi di awal, bahwa perempuan itu dipinggirkan dan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Kalau kata Simone de Beauvoir, perempuan itu the second sex gitu kan ya. Kemudian perempuan itu dianggap lebih dominan emosi gitu ya, lebih emosional, jadi kurang akalnya bahkan gitu. Jadi bagaimana bisa perempuan memimpin, bagaimana perempuan bisa memberikan ide-ide, memberikan membentuk atau melahirkan suatu kebijakan gitu, kalau mereka dominan emosi gitu. Di perempuan itu ada juga mitosnya bahwa tidak dapat memimpin karena kodrat perempuan bukan memimpin, kodrat perempuan itu dipimpin. Kodrat perempuan itu di dapur, bukan di wilayah publik gitu kan. Kemudian pembagian gender yang meyakini perempuan itu kodratnya di rumah, yaitu memiliki peran dalam ranah domestik gitu ya, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai perempuan, sebagai anak gitu kan. Itu kerja produktifnya hanya berputar pada tugas domestik gitu ya, bersih-bersih, memasak gitu kan, kemudian mengasuh anak gitu kan, dan pekerjaan produktif di ranah publik itu dianggapnya kodratnya laki-laki saja gitu, karena kepala rumah tangga itu dianggapnya laki-laki saja, kemudian yang pencari nafkah utama itu laki-laki juga gitu kan. Nah, karena ada segregasi atau pembagian gender yang dikotomis ini akan melemahkan perempuan gitu ya, menghambat perempuan yang ingin keluar dari ruang domestik, yang mana sebenarnya mereka punya hak gitu kan untuk melakukan hal tersebut gitu. Tapi karena kepercayaan dan
dan value yang ada dalam masyarakat, hal ini nggak pernah mudah gitu bagi perempuan. Kemudian tingkat pendidikan perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Jadi setelah menikah biasanya perempuan tidak bekerja formal gitu ya, secara keseluruhan di Indonesia tingkat pendidikan perempuan itu masih lebih rendah gitu ya daripada laki-laki gitu. Nah, hal ini juga yang pastinya akan menghambat gitu kan kerja-kerja perempuan ke depannya gitu. Bagaimana dengan perempuan yang tidak ingin hanya berada di area domestik? Bagaimana ketika perempuan bertukar peran misalkan dengan suaminya misalkan gitu ya? Tapi kan hal itu kan dianggap tidak normal gitu kan. Jadi ketika perempuan berada di dalam ruang publik, mungkin sepenuhnya atau hampir sepenuhnya itu dianggap melanggar atau melewati batas diri sebagai perempuan gitu kan. Nah ini hambatan eksternal perempuan. Tadi ya kita nggak akan pernah berhenti gitu ngomongin tentang pemarginalan perempuan dari ranah publik itu sendiri tadi ya, seperti yang aku katakan ada segregasi tadi bahwa ketika perempuan itu dianggapnya belong to domestic area gitu ya, ketika mereka ada di ranah publik mereka dibilang kamu nggak akan cakap di sini karena kamu kan expertnya di domestik gitu, kamu nggak bisa di sini gitu. Dan misalkan perempuan ketika sudah melahirkan gitu ya, kemudian cuti, padahal sebelum itu dia bekerja gitu kan, tapi karena hamil kemudian melahirkan gitu, cuti sampai berapa tahun sampai akhirnya untuk kembali bekerja mereka udah nggak percaya diri gitu untuk melanjutkan karir mereka gitu. Karena udah banyak hal sih, oh iya aku ketinggalan ya sudah 3 tahun misalkan. Kemudian belum lagi tentang badannya yang berubah, belum lagi tentang apa ya, statusnya yang stagnan karena yang lain sudah cepat gitu kan, kemudian dia tetap ada di situ gitu kan. Nah kompetensi ini sendiri yang berhubungan tadi ya dengan yang kusampaikan gitu, aku udah terlambat ini gitu. Jadi perempuan nggak mikir untuk mengejarnya yang lebih karena udah gapnya udah menurut mereka ya, mungkin sebagian dari mereka itu udah nggak kekejar gitu kan, oh aku udah terlambat gitu, atau ya udahlah di sini aja, ya udahlah gitu, aku harus mengalah gitu kan, karena memang lebih mengutamakan peran mereka sebagai istri, sebagai perempuan gitu. Nah sistem perekrutan ini sendiri nanti berhubungan dengan kebijakan afirmatif itu tadi gitu kan. Nah aturan partai kita sendiri tahu ya di Indonesia itu partai itu memiliki kuasa yang sangat besar gitu dalam menentukan siapa yang harus maju gitu kan, siapa yang tidak dan sebagainya. Kemudian hambatan birokrasi gitu kan, hambatan ekonomi, hambatan pendidikan, hambatan agensi. Ini termasuk tadi ya tentang pendidikan itu bahwa oke, perempuan tuh nggak bisa masuk ke sini padahal dia udah kerjanya udah keren banget gitu, tapi karena belum lulus misalkan lulus S1 misalkan itu nggak bisa gitu untuk melakukan untuk masuk atau untuk bisa mengikuti tes tertentu gitu. Jadi hambatan birokrasi yang seperti ini juga menyulitkan perempuan. Hambatan ekonomi ini yang justru yang paling juga salah satu hal yang semacam mutlak gitu ya, bahwa ketika perempuan ingin maju gitu dalam politik, mereka harus punya uang yang besar gitu. Kalau mereka nggak punya uang yang besar, mereka harus punya harus terkenal mungkin misalnya gitu ya. Itu kenapa mungkin artis-artis itu lebih tinggi gitu ya elektabilitasnya. Kemudian ketika mereka nggak memiliki power itu, mereka punya power lain nih gitu. Apa yang bisa mereka lakukan? Misalkan adalah oligarki gitu ya, atau politik dinasti yang bisa mereka lakukan. Nah ini isu-isu perempuan dalam politik dinasti atau oligarki itu tadi ya gitu. Misalkan kita nggak akan asing dengan hal ini. Misalkan suaminya jadi bupati tahun 2000 misalkan berapa gitu ya, 2015 gitu kan, kemudian di tahun 2020-nya yang jadi bupati selanjutnya di kota atau di kabupaten tertentu gitu ya, itu
istrinya gitu kan, atau kemudian anaknya dan sebagainya gitu kan. Jadi elektabilitas mereka itu didapatkan dari nama suaminya, ayahnya gitu kan, saudaranya dan sebagainya gitu. Nah, politik ini masih sebagai arena kontestasi gitu ya. Ketika bagian orang berada dalam politik gitu kan, dalam parlemen itu masih yang dipertarungkan adalah tentang kontestasi itu sendiri gitu kan. Jadi belum sampai nih pada kepentingan yang paling bawah di akar rumput itu seperti apa sebenarnya gitu. Kemudian ini pertanyaan bagi kita. Lebih baik mana sih pemimpin perempuan yang patriarkis atau laki-laki yang feminis gitu. Lebih penting yang mana? Ini menjadi perdebatan nantinya gitu kan. Karena sebenarnya gitu ya, dalam perspektif feminisme secara umum, pemimpin perempuan yang patriarkis tidak lebih baik daripada laki-laki yang feminis gitu. Jadi lebih baik laki-laki yang feminis daripada perempuan yang patriarkis gitu. Jadi adanya perempuan 30%, apakah menunjukkan bahwa 30% itu adalah perempuan yang memiliki perspektif perempuan? Apakah mereka memiliki perspektif yang adil gender gitu kan? Jadi meskipun akhirnya cuman awalnya masih bisa berprogres dengan adanya jumlah ya, bukan kualitas, tapi ini kita juga harus mengkritisi gitu ya. Jadi nggak hanya bisa memasukkan perempuan hanya karena mereka perempuan gitu. Dan sebagainya. Untuk keadilan gender dan inklusi sosial yang lebih luas gitu. Kemudian ini kebijakan afirmatif itu kan merupakan tindakan proaktif ya untuk menghapuskan perlakuan diskriminasi berdasarkan gender gitu kan. Tapi balik lagi 30% itu untuk perempuan, apakah mereka bisa gitu untuk itu untuk menghapuskan diskriminasi. Jangan-jangan itu juga mendiskriminasi gitu kan sebenarnya gitu. Kemudian ini, perempuan berkarir atau menjadi ibu rumah tangga. Selalu perempuan dihadapkan pada pilihan-pilihan. Seolah perempuan nggak bisa untuk menjadi semuanya, menjadi apapun yang mereka inginkan gitu ya. Dan laki-laki nggak ditanya tuh, kalau misalnya mereka maju sebagai ketua DPR misalkan gitu ya, mereka nggak akan pernah ditanya apakah mereka lebih baik yang mana sih, bagi mereka lebih penting yang mana sih gitu. Tapi ketika perempuan selalu dihadapkan, dibenturkan lagi-lagi dengan segregasi gendernya ya, peran gendernya gitu kan, yang mana yang lebih penting gitu. Ketika menjawab misalkan karir yang lebih penting, dia sebagai istri, sebagai ibu itu akan dipandang negatif gitu kan, karena dianggapnya menerlantarkan gitu ya anak dan suaminya atau keluarganya gitu. Tapi ketika menjadi ibu rumah tangga, mereka juga ketika berpendidikan yang tinggi, ketika memiliki pekerjaan yang baik sebelumnya, mereka akan dipandang sia-sialah pendidikanmu gitu kan. Kemudian ini relasi kuasa, ini hal yang biasanya terjadi juga ya. Jadi perempuan itu harus izin gitu kan, mau ngapa-ngapain harus izin gitu. Meskipun ini nggak pada semua perempuan, tapi seringkali seperti itu. Perempuan mau bekerja harus izin, perempuan mau begini begitu harus izin dari suaminya gitu kan, terutama perempuan harus izin dari orang tuanya atau bapaknya gitu kan untuk melakukan apapun itu. Kemudian ini, kenapa perempuan itu penting ya, representasi perempuan penting dari dalam politik? Karena yang pertama itu produk kebijakan kita itu belum responsif gender gitu kan. Jadi bahkan dalam kuota 30% aja di situ menunjukkan bahwa keberadaan perempuan itu belum setara gitu ya di dalam di dalam negara gitu. Kemudian bagaimana kepentingan perempuan itu diakomodasi ketika yang mengambil kebijakan itu bias gender, atau yang mengambil kebijakan itu hanya memiliki perspektif yang maskulin gitu. Padahal di Indonesia kita tahu sendiri gitu ya, jumlah perempuan dan laki-lakinya itu hampir sama atau kita anggap bisa sama gitu kan. Tapi pengambil kebijakannya itu
masih dominan laki-laki gitu. Bagaimana mereka bisa untuk memberikan kita sebagai masyarakat itu suatu kebijakan yang adil gender ketika yang mengambil kebijakan saja masih tidak hanya didominasi satu gender tertentu gitu kan. Kemudian bargaining power gitu. Ketika perempuan memiliki support gitu ya dari masyarakat, kemudian memiliki power dalam ekonomi atau dalam finansial gitu kan. Nah, itu juga akhirnya bisa meruntuhkan mitos-mitos gitu loh, bahwa perempuan itu nggak bisa loh untuk memimpin, perempuan itu emosional gitu kan, nggak bakalan bisa untuk berada di posisi ini. Ketika perempuan menunjukkan bahwa mereka bisa, bahwa mereka capable untuk melakukan itu juga akan meruntuhkan gitu loh mitos-mitos yang ada dalam masyarakat gitu. Jadi kita udah tahu kan sebenarnya pemimpin perempuan itu juga sudah banyak gitu ya, di Indonesia sudah banyak, meskipun kita bisa pertanyakan juga gitu ya keberadaan mereka, apakah itu menguatkan perempuan terutama dan kaum minoritas ataukah hanya menindas sebenarnya gitu kan. Karena sekali lagi nggak semua perempuan itu memiliki perspektif perempuan gitu. Nggak semua perempuan memiliki perspektif gender, memiliki perspektif keadilan gender gitu. Kemudian representasi keberagaman dan kepentingan ya. Jadi dengan adanya semakin banyak perempuan yang dengan semakin beragamnya latar belakang, dengan semakin beragamnya identitas gitu kan, itu akan juga menyuarakan kebutuhan-kebutuhan atau kepentingan yang terutama dalam kelompok minoritas ya, terutama yang itu seringkali tidak memiliki ruang gitu, tidak disuarakan kepentingannya karena mereka memang minoritas, tidak memiliki power, mereka tidak memiliki akses, mereka tidak diberi gitu ya, bahkan mereka memang dimiskinkan gitu kan oleh sistem. Kemudian ini mainstreaming gender dan inklusi sosial untuk meruntuhkan logika maskulin gitu kan. Jadi kembali lagi ketika perempuan membuat kebijakan misalkan tentang toilet ya, laki-laki dan perempuan gitu kan. Ketika pakai standarnya hanya laki-laki gitu kan. Kemudian ketika ngomongin toilet, perempuan itu tahu gitu apa yang mereka butuhkan karena mereka perempuan, karena mereka mengalami sendiri. Mereka misalkan menstruasi, mereka pernah hamil, mereka pernah melahirkan gitu. Jadi mereka tahu apa sih yang dibutuhkan oleh perempuan secara umum gitu, dan apa sih yang dibutuhkan oleh perempuan secara khusus. Jadi nggak hanya mendebak-nebak, hanya mengira-ngira, tapi mereka benar-benar mengalami itu. Jadi kebijakan, ide-ide, kepentingan yang mereka bawa itu akhirnya juga merepresentasikan gitu kan kepentingan gender itu tadi gitu. Nah, oke, udah selesai. Ini referensinya. Mungkin teman-teman nanti bisa cek ini. Dan ya, ini tadi sebenarnya belum kenalan ya aku ya. Jadi ini teman-teman kalau ingin menghubungiku bisa menghubungi ke sini. Mungkin itu ya kita bisa lanjutkan untuk sesi diskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Wanda atas pemaparannya. Kami akan berlanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab atau diskusi. Jika ada yang ingin menanggapi atau bertanya kepada Kak Wanda, dipersilakan untuk on mic. Ya, terima kasih kepada Kak Wanda yang sudah men-sharing materi yang topik yang sangat menarik ini. Dan untuk mengawali sesi diskusi kita pada kali ini, saya ingin mengajukan sebuah pertanyaan. Kan salah satu faktor dari rendahnya partisipasi perempuan di ranah politik itu kan yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Kak Wanda, masih adanya budaya patriarki yang kuat. Nah, kenapa sih di Indonesia khususnya budaya patriarki itu masih kuat? Maksudnya kita sudah ada di zaman yang modern, bahkan di negara-negara lain juga patriarkinya sudah mulai berkurang gitu. Nah, menurut Kak Wanda, kenapa sih patriarki di Indonesia itu masih sangat kuat? Oke. Ya, ini menarik sih karena patriarki itu nggak datang
tiba-tiba gitu kan, dan nggak seperti virus gitu kan yang cuman berapa lama kemudian bisa hilang gitu. Ini benar-benar sudah mengakar kuat gitu ya, sudah berabad-abad, yang mana udah beratus abad gitu ya, dan nggak cuma di Indonesia, di seluruh negara seperti itu gitu kan. Misalkan itu kenapa ada gerakan feminisme gitu ya di barat gitu kan, ada gerakan kaum suffrage gitu kan, itu karena memang menunjukkan bahwa patriarki itu nggak cuma ada di Indonesia, bahkan di negara-negara yang udah maju itu masih ada gitu, dengan mungkin masuk dalam nilai-nilai budaya, kemudian nilai-nilai agama gitu ya, yang dipandangnya bias gitu. Itu yang masih sampai sekarang bahkan juga masih ada sebenarnya gitu kan. Meskipun kadarnya mungkin berbeda-beda. Nah, kalau di Indonesia sendiri, karena kita menganggap ya bahwa sistem patriarki itu budaya kita. Ketika kita ngomongin budaya, itu berarti suatu hal yang baik, itu hal yang diwariskan. Ketika itu diwariskan, secara terus-menerus kita akan menginternalisasi, bahkan kita semua ini anak kandung patriarki semua, gitu loh. Gitu kan, kita semua, ini kita berlima, perempuan-perempuan ini, kita adalah anak kandung patriarki semuanya, gitu kan. Jadi meskipun aku ini punya perspektif gender gitu ya, sekarang aku juga nggak bisa lari dari ada patriarki yang menarikku gitu. Kemanapun aku pergi itu ditarik terus gitu. Aku nggak akan pernah bisa untuk menjadi aku misalkan 100% yang feminis gitu. Misalkan karena feminis juga memiliki banyak aliran ya teman-teman. Jadi misalkan aku mau jadi feminis radikal, ya mana mungkin aku bisa gitu kan sendirian jadi feminis radikal, sedangkan misalkan keluargaku itu tradisional yang agamis gitu kan, ya kan aku harus keluar kakak dulu dong baru aku bisa menjadi aku yang aku inginkan gitu. Jadi memang karena sistemnya ya, bahkan sistem negara aja gitu, sistem negara aja yang itu semacam payung gitu kan untuk kita semuanya. Ketika payung itu memang payung itu misalkan warnanya hitam gitu kan, apa yang nampak di bawah kita kan juga hitam kan, yang terpantul gitu dari kita kan juga bakalan hitam gitu ya. Kalau payung itu bisa melindungi kita, kita semua akan terlindung. Tapi ketika itu nggak bisa, ya kita nggak akan terlindung gitu kan. Jadi patriarki itu sangat besar dalam artian itu udah menjadi sistem, itu menjadi value, itu menjadi ucapan kita, itu menjadi pikiran kita, itu menjadi paradigma kita, itu menjadi tingkah laku kita. Itu susah sekali memang untuk untuk dihapuskan gitu ya. Makanya ada mainstreaming gender itu udah masuk ya. Jadi pelan-pelan. Memang patriarki ini sebuah monster yang sangat besar, kemudian dia juga jadi monster yang besar, beradu dengan kapitalisme gitu ya. Jadi musuh kita itu besar sekali sebenarnya gitu kan. Jadi nggak cuman kelindahan tentang patriarki, tapi juga tentang kapitalisme gitu kan. Itu suatu hal yang powerful banget, yang bahkan negara kita yang katakanlah ya, misalkan ada gerakan feminis yang seperti ini dan sebagainya, resistensi dari sesama kita sendiri itu juga tinggi kan, gitu. Jadi bahkan sesama perempuan tuh bisa saling bermusuhan gitu kan, karena kepentingannya berbeda itu tadi gitu. Jadi dengan ada mainstreaming gender itu tadi, kemudian Indonesia mengadopsi gitu ya nilai-nilai misalnya dari CEDAW gitu ya, CEDAW, kemudian MDGs, SDGs gitu kan, itu yang mana akhirnya masuk dalam kebijakan, yang mana akhirnya meskipun dibilangnya kebijakan ini sudah menggunakan gitu ya perspektif yang adil gender dan sebagainya, tetap aja itu belum sampai di situ gitu. Jadi apalagi ngomongin tentang politik, apalagi ngomongin tentang pendidikan gitu kan, yang lebih spesifik lagi, itu susah sekali pastinya gitu. Begitu Dinar, apakah sudah menjawab? Karena memang nggak simple gitu loh, jawabannya nggak simple. Ya, memang salah satu tantangan itu sebuah sistem sih, yang apalagi sudah mengakar kuat, dan untuk mengurangi efek dari sistemnya ini tuh
butuh waktu yang lama, apalagi perspektif gender kayak kesetaraan gender, feminisme di Indonesia itu masih cukup jarang dibicarakan, apalagi tabu gitu. Bahkan untuk perempuan pun juga jarang untuk dibicarakan lebih luas ya. Iya, Terima iya, kasih benar. Kak Wanda Iya, sudah iya, oke. menjawab. Iya, iya. Ada yang lainnya? Izin bertanya Kak Wanda, berarti kan salah satu faktor dari kurangnya partisipasi perempuan terhadap di bidang politik ini berarti salah satunya karena kuatnya budaya patriarki ya Kak. Nah, menurut Kakak nih bagaimana pandangan dari sisi psikologi terkait perkembangan konsep patriarki yang ada di Indonesia sehingga dapat mempengaruhi keikutsertaan perempuan di bidang politik ini Kak? Terima kasih. Ya, kalau di psikologisnya balik lagi ya, kalau psikologi sebenarnya lebih ke pemikiran, kemudian sikap gitu kan ya. Nah, adanya pandangan-pandangan juga segregasi gender itu tadi ya, ketika kita tidak bisa memahami, ketika kita tidak memiliki sensitivitas gender gitu kan, ya hanya memahami bahwa misalkan ya, ketika ada permasalahan di keluarga, ketika dalam sudut pandang psikologi tidak memiliki perspektif gender, itu juga akan bias gitu kan, memandang suatu permasalahan itu tadi gitu kan, gitu. Jadi dalam sistem patriarki ya sebenarnya menurutku sendiri ya, pandangan psikologinya sebenarnya nggak begitu kuat ya sebenarnya daripada pandangan feminisme atau keadilan gender itu sendiri gitu. Karena ngomongin psikologi itu spesifik tentang apa gitu. Misalkan spesifik misalkan tentang bagaimana perempuan mengalami depresi setelah mengalami perceraian gitu kan, misalkan gitu, atau setelah mereka mengalami perkawinan anak, misalkan begitu ya. Jadi spesifik sih sebenarnya kalau untuk pandangan psikologis itu sendiri gitu. Jadi pandangan psikologis itu harus diblendingkan dengan perspektif keadilan gender, perspektif gender itu sendiri gitu. Jadi ketika dia hanya punya pandangan psikologis, ya yang dipandang adalah aspek psikologis aja gitu. Aspek sosial juga mungkin iya, cuman tidak seluas apa yang dipandang dalam analisis gender gitu. Yang mana ngomongin sosial, ngomongin politik, ngomongin ekonomi, ngomongin kebijakan, ngomongin tubuh bahkan gitu kan ya. Itu juga gitu kan. Bahkan di gender juga ngomongin tubuh, seksualitas, agama itu juga gitu. Ketika ngomongin psikologis ya jadinya lebih sempit gitu daripada pakai perspektif gender gitu, Hilya. Baik, terima kasih Kak Wanda atas jawabannya. Oke. Ada yang mau sharing Kak, lagi? untuk pertanyaan Kak, saya mau nanya pendapat Kakak nih ya. Kan untuk tadi kan katanya partisipasi politik perempuan di Indonesia kan minimal 30%. Itu kalau menurut pandangan Kakak tuh gimana kalau partisipasi antara perempuan dan laki-laki di politik itu sama 50%, 50%? Kan menurut saya itu kan adil gitu loh Kak, keterwakilan atau kepentingan masing-masing dari gendernya kan diwakilinya adil gitu menurut saya. Itu bagaimana pendapat Kakak itu kan, atau emang ada suatu alasan tertentu mengapa perempuan minimal 30% kedudukannya di politik gitu? Mungkin menurut pandangan Kakak aja gimana kalau misalnya perempuan dan laki-laki itu kedudukannya sama gitu 50%, 50%. Ya, oke. Ketika di Indonesia kursi laki-laki 50% dan kursi perempuan 50%, yang mana itu mencerminkan jumlah gitu ya, jumlah perempuan dan laki-laki di Indonesia, aku udah nggak akan teriak-teriak. Aku udah leha-leha gitu ya, kipas-kipas gitu ya, itu berarti di sana kita udah adil gender gitu. Jadi ketika udah 50%, 50%, itu mungkin udah adil gender gitu ya, karena secara kuantitas itu merepresentasikan gitu kan, dan secara kualitas juga mungkin iya gitu kan.
Tapi nyatanya 30% saja susah kan? Gitu. Gimana mau 50% gitu kan? Selama ada patriarki yang kuat di Indonesia, 50% nggak akan mungkin bisa tercapai. Itu nggak mungkin gitu. Itu nggak mungkin gitu. Karena bagaimanapun secara jumlah perempuan kalah. Secara power perempuan kalah. Secara ekonomi perempuan kalah gitu loh. Iya kan? Gini, ketika ngomongin tentang keberadaan laki-laki, kekuasaan laki-laki, yang akan mendukung itu laki-laki dan perempuan. Gitu. Ketika perempuan maju sebagai parpol gitu ya, sebagai politisi, itu yang mendukung siapa? Kan hanya orang segelintir orang gitu. Bahkan sama perempuan mungkin nggak mendukung dia, hanya keluarganya yang mendukung gitu kan. Hanya orang-orang tertentu yang mendukung itu gitu. Bahkan keluarganya mungkin nggak mendukung gitu loh. Lah kamu perempuan ngapain gitu kan? Ya kan, ngeluarin duit besar-besar gitu, misalkan banyak-banyak gitu kan. Nah itu balik lagi ke situ gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman tahu di Swedia atau negara-negara Nordik itu ya, itu mereka lebih banyak di Swedia ya, setauku ya, lebih banyak pemimpinnya atau yang di parlemen atau politisinya itu perempuan. Mereka lebih banyak perempuan, gitu. Di sana itu gender gap-nya jauh lebih rendah dan mereka yang paling rendah ya, bahkan di dunia salah satu yang paling rendah di dunia, gender gap-nya paling rendah di dunia. Kemudian mereka negara yang paling bahagia. Kemudian dari country comparison itu juga negara mereka itu lebih maskulin, lebih feminin, yang mana itu nilai-nilainya adalah menjaga keadilan, keharmonisan, keadilan gitu kan ya, bukan yang nilai-nilai maskulin yang di sana selalu ada persaingan gitu. Ada persaingan. Ketika kita selalu ada persaingan gitu ya, itu masih pakai perspektif yang maskulin gitu. Di Indonesia kan masih seperti itu. Gitu. Jadi ketika aku membandingkan Indonesia dan Swedia gitu kan, jadi negara kita tuh masih maskulin, masih jauh maskulin. Ketika di Swedia nilainya masih 5 atau 5 maskulin gitu ya, yang mana itu berarti feminin. Kemudian di Indonesia tuh masih sekitar 40 sekian gitu ya, 45 kalau nggak salah. Itu masih dominan bagaimana untuk memperoleh posisi tertentu, harus saling sikut dulu gitu loh. Harus saling tabrak dulu gitu, baru bisa ada di posisi itu gitu. Jadi itu butuh semuanya, sistemnya itu berubah baru kita bisa ada di posisi 50% ya. Karena ketika di ruang domestik kita masih aja ribut gitu kan, siapa yang ngangkat galon, siapa yang masak gitu kan, itu nggak akan, masih jauh untuk 50% itu gitu. Karena the personal is political gitu. Apa yang ada di masyarakat, apa yang ada di dalam keluarga kita itu mencerminkan apa yang ada di negara kita gitu loh. Jadi susah sekali pastinya. 30% aja kan kayak semacam ya udahlah yang penting ada perempuan gitu kan. Misalkan untuk menghindari all men panel ya, biar nggak manel gitu misalkan. Ya udahlah perempuan aja dikasih satu, yang penting nggak semuanya laki-laki gitu kan. Yang penting perempuan. Jadi perempuan bisa atau enggak, yang merepresentasikan itu, yang dilihat masyarakat itu cuma perempuannya. Padahal yang mereka nggak merepresentasikan gitu loh, bahwa perempuan ini punya perspektif yang perempuan gitu, bukan punya perspektif yang laki-laki gitu. Karena beda ya, teman-teman, sangat beda ketika kita bisa melihat pemimpin-pemimpin dunia yang punya perspektif yang maskulin atau yang feminin gitu ya. Mereka misalkan PM-nya Kanada ya, misalkan ya, Trudeau itu ya, dia laki, tapi dia feminis. Itu dia lebih baik laki-laki yang feminis daripada perempuan yang patriarkis gitu loh. Jadi nggak cuman karena itu perempuan aja ya udahlah masukin aja yang penting perempuan gitu kan. Meskipun itu masih ada di tahap, kita masih ada di tahap itu gitu kan. Bagaimana untuk memberdayakan, ya udahlah yang penting perempuan dulu gitu kan. Tapi kan juga nggak cuman perempuan, kita harus memikirkan hal yang lainnya. Apakah dia capable di situ? Karena representasi perempuan yang itu gitu ya, yang hanya 30%, itu kan mewakili 50
49% perempuan yang ada di Indonesia gitu kan sebenarnya, yang akhirnya juga nggak mewakili tuh karena mereka kaum privilege, jadi nggak relate sama apa yang ada di akar rumput gitu ya. Jadi isu-isu yang dibawa itu ya isu-isu yang kelas menengah ke atas, bukan isu-isu yang kelas bawah. Ketika mereka dimasukkan dalam kebijakan itu cuma jadi objek aja sebenarnya gitu, karena mereka can relate gitu ya, kalau kita bilang can relate sama hal itu gitu. Oke. Baik Kak, berarti patriarki ini yang menjadi alasan kuat ya mengapa masih susah gitu kita nyentuh angka 30% itu sendiri. Ya. Kalau untuk pertanyaan selanjutnya Kak, mungkin Kakak ada saran gitu atau motivasi buat perempuan Indonesia untuk mau ikut berpartisipasi gitu di politik. Kan biasanya orang kalau dengar kata politik sendiri kan kayak udah citranya udah buruk gitu, bikin pusing ngurus negara itu segala macam. Mungkin Kakak ada motivasi gitu untuk perempuan, kalau misalnya kalian mau untuk berpartisipasi di politik, mungkin kepentingan diri sendiri, kepentingan perempuan kan bisa terwakili gitu di ranah politik. Itu apa gitu motivasi dari Kakak untuk perempuan Indonesia? Oke. Dan mungkin tambahan Kak, mungkin kalau misalnya mungkin ada saran gitu kayak misalnya perempuan yang mencalonkan diri, kan tadi kata Kakak nyinggung tentang privilege kan ya. Biasanya yang nyalonin diri sebagai pejabat kan orang-orang yang udah punya nama gitu di industri hiburan atau ya emang udah ada privilege gitu. Tapi kan kayak kadang nih ada perempuan yang udah jadi pejabat malah memberikan citra buruk kepada masyarakat, kayak contohnya korupsi. Itu kan jadi orang-orang kayak takut, wah untuk milih cewek nih takutnya dibawa korupsi atau segala macam. Itu mungkin Kakak punya saran gitu kayak ngubah pandangan warga kepada pejabat perempuan gitu, yang tadinya kayak kan banyak nih pejabat-pejabat yang korupsi gitu loh Kak. Itu mungkin Kakak ada saran atau gimana? Iya, sebenarnya karena aku juga nggak expert di politik ya sebenarnya ya, jadi aku akan memberikan perspektifku yang ku ketahui aja ya, benar-benar personal. Jadi setauku kan politik itu memang artinya luas ya. Gitu. Aku suka banget dengan pemahaman bahwa the personal is political gitu. Apa yang kita anggap penting itu yang menjadi kebutuhan kita gitu. Maka kita harus suarakan terus gitu kan. Tapi untuk ada di politik, jadi kan politik kan nggak cuma ada dimanifestasi dalam sebuah praktik dari dalam parpol gitu ya, dalam parlemen gitu kan. Bahkan untuk hal-hal yang kecil, kalau kita ngomongin perempuan tuh susah loh. Misalkan dari aku ya, aku tuh nggak punya privilege apa-apa misalkan. Aku mulai dari bawah, aku orang desa gitu kan. Aku mulai dari gerakan di akar rumput gitu kan. Bahkan di akar rumput aja misalkan menjadi ketua RT, ketua RW aja perempuan susah loh. Untuk ada di situ perempuan susah. Jadi kita nggak perlu ngomongin, maksudku jauh gitu ya, untuk perempuan itu sendiri memahami bagaimana mereka bisa untuk berada di politik ketika mereka nggak punya privilege apa-apa. Makanya mereka sebagian tadi aku sebutkan, mereka menggunakan privilege oligarki, gitu ya. Kemudian misalkan juga mereka yang punya uang aja nih yang bisa maju. Bahkan yang udah punya uang, tapi mereka nggak punya popularitas, ketika misalkan mereka dianggap pemikirannya pemikiran yang tidak sejalan dengan apa yang ada dalam budaya politik di Indonesia, itu juga akan didepak pastinya kan, gitu. Ini nggak akan pernah mudah sebenarnya gitu kan. Sebenarnya kita ngomongin politik itu ngomongin kepemimpinan pada perempuan gitu kan sebenarnya. Jadi aku seringkali gini, ketika ada bupati gitu ya, bupati misalkan
bupati dan wakil bupati, laki-laki dan perempuan. Yang akan jadi ketua PKK siapa? Istrinya kan? Itu politik loh sebenarnya, gitu. Tapi ketika di PKK, apakah perempuan itu dibayar? Apakah dia punya peran yang sama dengan suaminya? Kan enggak. Dia hanya melengkapi, dia hanya mensupport, gitu loh. Dan ketika ibu-ibu PKK di dalamnya, apakah mereka padahal bekerja banyak untuk rakyat loh, langsung gitu kan ya. Di seluruh dunia ada, di seluruh Indonesia ada gitu kan. Mereka bekerja langsung kepada masyarakat. Tapi pekerjaan seperti perawatan, kemudian kesehatan, pendidikan gitu ya, yang langsung ke masyarakat, itu dianggap pekerjaan perempuan. Ketika itu pekerjaan perempuan, sama dengan berarti ya, itu hal yang tidak perlu dibayar. Karena udah kodrat mereka seperti itu. Jadi susah perempuan itu walaupun mereka kerjanya luar biasa ya, tapi pekerjaan mereka tidak dihargai sebagai pekerjaan profesional, tapi volunteer. Jadi gimana kita misalkan ya, kita berlima nih jadi anggota PKK gitu kan ya. Kita kerja mati-matian gitu untuk masyarakat, tapi kita nggak dibayar. Kalaupun dibayar, kita dibayar seragam ya, dibayar rekreasi gitu kan. Yang mana itu bukan suatu hal yang membuat kita bisa gaining power gitu dalam diri kita. Jadi susah sekali gitu untuk perempuan yang nggak punya apa-apa untuk ada dalam arena politik gitu. Jadi aku selalu diingatkan terus ya di kajian gender, jangan tiba-tiba langsung ke arah yang seperti ini dan sebagainya. Kita lihat dulu akar permasalahannya itu apa. Perempuan tuh bagaimana sih untuk misalkan dari akar rumput itu pergerakannya tuh seperti apa untuk sampai misalkan dari tingkat RT, RW gitu ya, jadi kepala desa gitu. Kemudian lebih atas lagi perempuan tuh harus pelan-pelan loh, pelan-pelan seperti itu gitu. Untuk mendapatkan pengakuan, untuk mendapatkan power, untuk mendapatkan elektabilitas gitu. Jadi kayak nggak bisa tiba-tiba, kecuali memang pakai hal-hal yang cepat, pintu-pintu ketiga yang itu salah satunya oligarki itu tadi gitu. Kemudian bagaimana jadi gini, kalau ngomongin bagaimana biar perempuan itu termotivasi juga untuk ada di dalam politik, karena politik itu memang luas. Jadi jangan cuma memahami politik itu ada dalam kursi DPR, hanya dalam kursi menteri gitu kan, tapi ada di kursi tanpa alas gitu, tanpa kursi, tanpa alas. Di situ juga ada ruang bagi perempuan. Di area terkecil, di rumah pun itu arena politik kita. Iya kan? Pembagian kerja itu arena politik kita di situ gitu. Jadi apa yang masih kita struggling dalam menghadapinya di dalam area yang paling kecil, kita harus benerin dulu di area terkecil kita dulu. Karena ketika perempuan itu bahkan di sebagian tempat tuh perempuan tuh malu loh kalau mau ngomong gitu. Jadi pernah di kelas politik juga sih sebenarnya gitu, di kuliah tamu sama Mas Wahid Hashim gitu ya, di kepemimpinan desa gitu. Jadi untuk bisa memahami orang-orang desa kan salah satu hal yang bisa memahami itu orang desa itu sendiri kan sebenarnya gitu kan ya. Ngomongin politik ya, ngomongin undang-undang, ada undang-undang desa juga gitu kan. Jadi untuk memahami itu aja perempuan itu untuk ngomong aja itu malu loh gitu. Karena perempuan yang selama ini perempuan dididik untuk jangan bersuara terlalu lantang gitu. Kamu nggak usah bersuara, perempuan tuh yang senyum-senyum aja, yang malu-malu aja gitu kan. Iya kan, itu masih ada loh, masih ada sampai sekarang gitu kan. Jadi bagaimana dia bisa menyuarakan untuk orang lain ketika untuk dirinya sendiri dia nggak bisa gitu. Jadi yang pertama adalah pahami dulu gitu loh diri kita sendiri. Berangkatnya nggak bisa kita tiba-tiba loncat gitu ya, kita harus pelan-pelan, step by step gitu. Kita pahami diri kita sendiri, kita pahami apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, kita edukasi diri sendiri gitu kan.
gaining power dari banyak hal, dari pengetahuan, dari networking, dari pengalaman gitu kan. Itu yang menurutku penting gitu. Karena seringkali akhirnya ketika perempuan memiliki posisi tawar yang tinggi, kadang mereka hanya dijadikan boneka. Gitu kan. Ketika kita tidak punya kedaulatan diri sendiri. Gitu. Kemudian tadi apa lagi ya? Itu sih kalau aku dari aku motivasinya. Kemudian apa lagi satunya aku kalau lupa. Bisa diulang lagi tadi aku lupa. Yang itu Kak, yang kalau kalau perempuan nyalonin diri kan kan kadang ada yang perempuan yang ngelakuin korupsi itu kan jadi buat citra perempuan itu jelek gitu, mungkin Jelek, ya. takut orang buat milih lagi gitu loh Kak. Itu Ya. gimana cara ngebuat citra perempuan baik gitu di politik? Iya, oke. Karena ngomongin politik itu ngomongin juga sistem politik yang ada yang tak terlihat juga ya, teman-teman. Jadi kenapa seseorang itu sampai bisa korupsi? Jadi terlepas gendernya apa, terlepas perempuan atau laki-laki, budaya kita masih sangat memungkinkan, sistem kita masih sangat memungkinkan untuk orang-orang melakukan korupsi. Bahkan KKN yang paling kecil, oligarki, itu dari oligarki aja, itu udah merepresentasikan gitu loh. Kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar seperti korupsi. Jadi memang kita butuh sistem yang lebih, kita udah demokratis, tapi belum gitu kan sebenarnya ya kan. Kita udah ngomongin keadilan, kita punya payung hukum, tapi ternyata yang dibui lebih lama itu orang-orang yang miskin loh, yang cuman ngambil karet misalkan ya, itu lebih lama, yang nggak lebih manusiawi dari koruptor yang punya tempat di penjara yang jauh lebih bagus lagi, yang terhormat gitu loh. Jadi kan kita ngomonginnya sistem ya, bukan ngomongin perempuan per perempuan gitu kan sebenarnya gitu. Maka memang penting untuk menyertakan perempuan dalam 30% itu tidak hanya tentang perempuan aja. Makanya itu ya, jangan tentang perempuan aja gitu. Untuk mengurangi itu harus kita pahami bahwa perempuan ini yang memang bisa berada di dalam yang memang kuat dalam politik, yang memang budayanya korupsi. Gitu. Ini susah sekali sih pastinya gitu kan. Kita nggak mendukung perempuan yang korupsi pastinya gitu kan. Cuman memang sangat susah gitu untuk menjadi di Indonesia itu untuk menjadi politisi yang tidak korupsi. Dalam artian memang kita sejak awal harus memilih orang-orang yang sekiranya nggak mungkin gitu loh. Kita memahami potensi-potensi itu sejak awal gitu. Bahwa untuk mengurangi stigma pada misalkan perempuan nanti begini dan sebagainya gitu, kita harus cari perempuan yang mendukung perempuan sebagai pemimpin itu yang memang capable gitu, bukan hanya karena ini anaknya, ini misalkan ini istrinya itu dan sebagainya gitu kan, nggak hanya karena oligarki, nggak hanya karena penguatan privilege dari orang-orang di sekitarnya gitu, tapi memang karena kualitas dirinya sendiri gitu. Itu sih yang bisa kita lakukan, karena kalau udah kejadian tuh akan susah gitu kita untuk melakukan intervensi, kecuali memang membuat persiapan gitu ya, persiapan yang untuk mengurangi atau menghilangkan gitu stigma-stigma atau masalah-masalah yang mungkin akan muncul setelah mereka terpilih gitu. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Ya. Ya, saya pengen menanggapi apa yang tadi Kak Wanda bicarakan. Menarik sih yang tadi Kak Wanda bilang kalau perempuan itu kayak dituntut berdiam, kayak lebih baik diam gitu kan. Tapi memang bukan hanya dari luar, bahkan dari dalam diri sendiri, perempuan itu kayak masih terkurung gitu.
apa sih, kayak terbatas gitu loh untuk mendiskreditkan diri sendiri. Mendiskreditkan diri sendiri, bukan cuma dari luar aja, tapi dari dalam diri sendiri juga apa sih, berpengaruh juga gitu. Iya. Terus saya pengen nanya mungkin ini pertanyaan terakhir terkait bagaimana peran politik perempuan gitu dalam perspektif gender menurut Kawanda. Ya. Ya baik lagi ya, seperti yang aku bilang, kita ini semuanya anak kandung patriarki gitu. Jadi wajar kalau kita ngomong sedikit, aduh terlalu keras gak sih suaraku gitu. Ketika kita ngomong gitu, aduh gini tuh sopan gak ya gitu kan. Jadi kalau kita nggak punya perspektif gender ya, kita nggak tahu akar permasalahan kita nggak tahu kekurangan kita, kelebihan kita apa, kita akan susah sekali memang untuk bersuara gitu loh. Jadi memang kita semua nih ya terlahir menginternalisasi nilai-nilai patriarki. Kalau orang tua kita patriarki, tapi aku tanya deh, ada nggak sih orang tua kalian yang benar-benar feminis gitu? Kalian terlahir dalam keluarga yang feminis, yang mengajarkan laki-laki dan perempuan itu punya kesempatan yang sama, bahwa perempuan itu punya nilai feminin dan maskulin. Ada nggak sih yang kayak gitu? Enggak kan gitu kan, kita sama gitu, kita sama gitu. Kita selalu udah dari lahir kita udah di ini, perempuan kalau lahir bayi-bayi pakai pink, laki-laki biru dan sebagainya gitu kan. Mainan udah dibedain lagi, udah dari kecil. Gimana ya gitu kan, gimana kita nggak menginternalisasi itu ketika 20 sekian tahun kita kita dicekokin nilai-nilai itu, diajarkan di dalam sekolah, dalam keluarga, dalam negara, dalam manapun gitu. Ya kita nggak akan mudah untuk keluar dari situ gitu. Jadi justru itu yang normal bagi kita, itu yang alami. Jadi makanya kenapa ketika ada gerakan perempuan yang menuntut keadilan misalnya, pendidikan yang sama dan sebagainya, itu dianggap berlebihan karena yang ada dalam budaya nggak seperti itu gitu. Padahal kita semua kan sama-sama manusia sebenarnya gitu kan. Kita sama-sama punya hak gitu loh untuk melakukan untuk hidup dengan sesuai dengan yang kita mau sebenarnya gitu. Tapi kan balik lagi, karena kita perempuan tuh nggak boleh pemilih gitu loh. Perempuan tuh harus nurut. Selalu yang dibebankan kan pada perempuan. Dan itu seringkali standarnya ganda. Perempuan tuh boleh kerja, tapi perempuan tuh boleh sekolah, tapi gitu kan. Selalu ada begitu. Itu. Jadi ketika perempuan menjadi politisi, perempuan tuh boleh jadi politisi, tapi bajunya jangan gitu dong, misalkan. Ada aja gitu untuk mendistorsi eligibilitas dia gitu loh. Iya kan, seperti itu kan. Nah, kenapa perempuan penting dalam partisipasinya dalam politik? Ya karena balik lagi ya, dalam keberadaan perempuan dalam parlemen gitu ya, dalam partai politik itu kita berharap suara kita itu di-mainstream-kan gitu, menjadi arus utama gitu. Jadi ketika misalnya laki-laki ngomongin RUU PKS misalkan, mereka can relate gitu loh, karena seringkali laki-laki yang menjadi pelakunya gitu kan, jadi mereka feeling threatening gitu kan, bagi mereka itu threatening gitu, karena mereka pelaku, ya kan. Jadi kalau nggak ada suara perempuan, ya udah mereka bilang, aduh ini nggak penting, yang penting itu omnibus law, gitu kan. Ya kan, itu nggak penting bagi mereka gitu loh, sama sekali nggak penting, bahkan bukan cuma nggak penting, itu menakutkan mungkin bagi mereka gitu kan. Waduh, aku nggak bisa siul-siul teman kerjaku nih gitu kan. Waduh, aku nggak bisa colek-colek dia nih gitu kan. Itu kan menakutkan gitu kan. Jadi ketika ada perempuan misalkan yang terus kekeh dengan suaranya sebagai perempuan, sebagai suara perempuan, sebagai suara korban, ya. Jadi mereka punya perspektif yang berbeda gitu. Tidak hanya sebagai laki-laki yang pernah melakukan, tapi
sebagai laki-laki yang pernah melakukan dan merasa terancam. Ini yang penting gitu loh, dan merasa terancam gitu. Karena ternyata perempuan tuh nggak suka loh digitukan gitu loh. Karena kan selama ini pemikirannya kalau perempuan diam ketika dilecehkan, dia mau. Gitu kan? Ketika dia diam, dilakukan seperti ini, ketika mereka pipinya memerah, itu dikira mau. Lah padahal marah gitu loh. Gimana sih gitu kan? Itu loh. Jadi pemikiran yang benar-benar maskulin itu akan menyusahkan gitu dalam mengambil kebijakan gitu kan, dalam mengambil keputusan. Ketika nggak ada suara perempuan yang menjadi wakil gitu kan, itu nggak akan ada kebijakan yang adil gender gitu, terutama yang untuk perempuan gitu. Jadi ketika perempuan tadi ya, balik lagi ketika ngomongin toilet. Kalau ngomongin laki-laki mungkin ya keadilan gender gitu ya. Berarti kalau perempuannya ada 50, laki-laki 50, toiletnya tuh disamain. Berarti ada 10 toilet perempuan, 10 toilet laki-laki dengan luas yang sama, dengan bentuk yang mirip gitu kan ya. Padahal kan nggak seperti itu gitu. Perempuan seringkali dibilang ke toilet perempuan ini lama banget gitu kan. Padahal ya, aku pernah nulis juga ketika perempuan ke toilet dan laki-laki ke toilet, itu waktu yang dibutuhkan itu lebih lama perempuan. Itu kenapa perempuan lebih lama di toilet. Dan ketika perempuan itu mengalami, misalkan dia masih menstruasi dan sebagainya, itu kan lebih lama lagi. Tapi kan laki-laki kan relate gitu loh sama hal itu. Ya kan? Kapan gimana kita ganti pembalut, kita harus duduk, kita harus membersihkan, harus melipat, harus membersihkan dan sebagainya gitu kan. Itu lama. Gitu. Jadi ketika ngomongin keadilan gender, misalnya tentang toilet, ketika sama-sama laki-laki dan perempuan itu jumlahnya sama, toiletnya harus lebih banyak perempuan. Gitu. Biar nggak ada antri. Biar perempuan lebih nyaman untuk ada di toilet itu gitu kan. Jadi ketika ngomongin kebijakan yang responsif gender, seperti ruang-ruang yang nursery room gitu kan ya, itu yang akan tahu kebutuhannya kan perempuan, bukan laki-laki. Gitu. Jadi ketika ngambil kebijakan, pasti butuh suara perempuan itu sendiri gitu. Yang seringkali itu melakukan semua hal loh. Literally semua hal. Gitu kan. Yang laki-laki seringkali nggak paham tentang hal itu. Gitu. Ya kan, karena kita ngomongin kebijakan kan nggak hanya kebijakan untuk kelas atas, tapi untuk kelas menengah, kelas ekonomi bawah juga gitu kan. Tapi ketika ngomongin politik sebagai area kekuasaan, kan benar-benar tentang kuasa sih jadinya gitu loh. Ini balik lagi akhirnya gitu. Untuk apa mereka menjadi perwakilan kita kalau nggak mewakili kepentingan kita? Gitu. Mungkin itu sih yang bisa aku respon. Ya, terima kasih Kak Wanda atas jawabannya. Jadi memang yang ketika kita ingin melakukan suatu perubahan menuju ke arah yang lebih baik, yang paling utamanya itu memang dari diri kita sendiri gitu, dari perspektif kita sendiri. Terima kasih Kak Wanda. Ya. Oke. Masih ada yang ingin bertanya atau dirasa sudah cukup? Ini kalau teman-teman sudah ini udah jam 11.18. Mungkin nanti teman-teman kalau butuh ngobrol, aku terbuka sebenarnya gitu ya. Cuman aku lebih suka kayak di email atau di sosial media aja gitu. Karena aku capek udah di WhatsApp dan sebagainya udah terlalu rame gitu ya. Jadi teman-teman bisa diskusi. Nanti aku kirim PPT-nya, jadi teman-teman bisa hubungin aku di Instagram bisa. Aku lebih sering di Instagram sih, Instagram atau Twitter. Jadi teman-teman bisa ngobrol sama aku di situ atau email kalau terlalu panjang gitu kan. Jadi mungkin butuh apa, nanti aku bisa bantu untuk tugas teman-teman nantinya gitu kan. Gitu. Baik, jika tidak ada lagi yang ditanyakan, maka dari itu saya akan membacakan kesimpulan dari diskusi kali ini.
Perdebatan mengenai partisipasi perempuan di bidang politik bukanlah hal yang baru. PBB mengeluarkan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan yang dijadikan dasar untuk mewujudkan kesetaraan perempuan dan laki-laki dengan membuka akses dan peluang yang sama di ranah politik dan kehidupan publik. Namun, berbagai studi menunjukkan bahwa aktivitas politik perempuan masih tergolong marginal atau bahkan tidak ada sama sekali di banyak negara di dunia. Di Indonesia sendiri, partisipasi perempuan di parlemen masih di bawah angka 30%, padahal keseimbangan partisipasi dan representasi politik antara perempuan dan laki-laki itu penting, karena dalam sistem demokrasi menghendaki adanya hak dan kesempatan yang sama untuk semua kelompok di dalam masyarakat untuk berpartisipasi secara sungguh-sungguh dalam setiap proses pengambilan keputusan. Kondisi sosiokultur bangsa yang pekat dengan budaya patriarki menjadi salah satu faktor penghalang untuk aktualisasi perempuan sebagai pengambil kebijakan pembangunan bangsa ini, dan yang membuat partisipasi perempuan di bidang politik masih rendah. Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting, sebab keberadaan mereka dapat meningkatkan kesejahteraan kelompok perempuan dengan mewakili, mengawal, dan mempengaruhi agenda dan proses pembuatan kebijakan, serta turut serta dalam proses pembangunan. Sekian pembacaan kesimpulan dari saya yang juga sekaligus menandakan berakhirnya diskusi kita kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Wanda yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di diskusi kali ini, dan juga terima kasih sudah membagi ilmunya bersama kami. Demikian diskusi kita pada hari ini. Saya selaku moderator Bonas, jika ada kesalahan dan kekurangan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Risa, Alfa, Dina, dan Hilya sudah mengundang aku. Senang sekali diskusi sama teman-teman di sini. Good luck untuk UASnya ya. Aku juga UAS sih. Terima kasih Kak Wanda. Ya, terima kasih juga. Terima kasih Kak atas ilmunya. juga UASnya. Sampai jumpa. Ya, dadah. Aku izin ya, Liv ya. Iya Kak. Ya Kak, terima kasih Kak. Boleh dimatiin recordnya.